Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kedinginan nggak kira-kira AC-nya? Atau kurang dingin? Sudah cukup? Ya, kalau kurang dingin nggak apa-apa ditambah, kalau terlalu dingin juga nggak apa-apa dikurangi. Ini cuma dinyalakan 2. Sudah cukup ya? Ciling sembunyi deh. Karena kedinginan cilingnya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat senang melihat wajah Bapak Ibu yang bersuka cita. Tapi satu hal bagi saya hari ini sangat berat. Tugas berat dari seorang hamba Tuhan adalah menggenapi firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Saya harus tetap memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, saya harus tetap melayani Tuhan. Saya sudah mendisiplin diri beberapa kali tidak khotbah Bapak Ibu ya. Tapi saya tahu bahwa ini tugas berat bagi seorang hamba Tuhan. Keadaan baik atau tidak baik, harus tetap memberitakan firman Tuhan. Tolong doakan kami supaya kami tetap kuat untuk melayani Tuhan, sekalipun diterpa dengan badai yang sangat keras bagi kami. Tetapi seperti yang saya khotbahkan pada waktu Paskah itu, kita seperti pohon bambu, pohon buluh yang berbeda dengan pohon yang lainnya. Sekalipun kena angin, bisa sampai mobat mabit, bisa sampai seperti apa, tetapi tidak akan patah. Amin. Tidak akan patah. Dan pada saat ini kita akan bersuka cita dalam Tuhan. Saya terus pun doakan supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, dan kami tetap berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini khotbah ini saya siapkan sudah 3 bulan yang lalu. Satu judul mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar, mengapa harus Thomas gitu ya. Kenapa sih Thomas itu? Waktu saya khotbah di rumahnya Bu Seswanti, saya sempat menyinggung sedikit bahwa Thomas ini kalau bahasanya orang Malang itu bedi gitu ya. Bedi Thomas ini. Kita akan belajar dari kehidupan Thomas yang bedi ini, dan nanti kita akan melihat bagaimana kehidupan kita di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang belum pernah mengenal tokoh Alkitab yang namanya Thomas ini? Kalau Bapak Ibu ingat Thomas, apa yang Bapak Ibu ingat pertama kali apa? Orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya. Apalagi? Apa? Jari apa? Tangannya Tuhan Yesus yang berlubang ya, berlubang bekas lubang paku itu. Nah, satu-satunya murid Tuhan Yesus yang betul-betul melihat bahwa tangannya Tuhan Yesus itu pernah berlubang paku hanya Thomas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Thomas itu, sepertinya saya harus mengarahkan dengan tepat ya. Pertama-tama kita akan melihat panggilan kehidupannya Thomas. Bagaimana Tuhan memanggil Thomas untuk menjadi muridnya. Nah, panggilan ini saya akan jelaskan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan mulai dari dalam kandungan ibu kita untuk kita diselamatkan. Memang ini menjadi perdebatan dua kutub para teolog. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu dipanggil sebelum dunia dijadikan. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu dipanggil sesudah karya penyelamatan Tuhan Yesus. Tapi kita nggak usah mempersoalkan itu biar diurusi para teolog, para profesor yang ada di sekolah Alkitab. Tapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan panggilan yang pertama, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Amin.
Semuanya kita dipanggil. Kita akan membaca dulu di dalam Lukas, ya. Saya minta dengan penuh kasih Bu Eko akan membacakan Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, diawali dengan doa puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menentukan pilihannya. Untuk menentukan pilihannya diawali dengan doa puasa. Mari kami persilakan Bu Eko untuk membacakannya. Bapak Ibu perhatikan, ada 3 Injil yang memberitakan mengenai panggilan ini. Tetapi saya suka dengan ini, karena di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sebelum memanggil murid-muridnya diawali dengan berdoa. Ya, mari silakan Bu Eko. Lukas 6 ayat 12 sampai 19, demikian firman Tuhan. Perikopnya yaitu Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kisah panggilan ke-12 murid Tuhan Yesus ini. Kita akan melihat di sini bahwa kita harus menghargai Tuhan yang sudah memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita untuk menjadi murid-murid Tuhan. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus menghargai pilihan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita tidak mau bermain-main lagi dengan panggilan keselamatan dalam hidup kita. Jadi kita harus menghargai panggilan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi kalau ditambah di dalam Injil Matius, ya. Dilanjutkan bacaannya Bu Eko. Matius 22 ayat yang ke-17. Ini lebih lagi kita akan memperhatikan di sini. Ya. Matius 22 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sepertinya saya salah menulis ayatnya. Langsung aja Roma kalau begitu ya. Roma 8:29. Maaf, saya salah. Roma 8 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan dari semula, ditetapkan oleh Tuhan dari semula. Kalau Bapak Ibu mau lari kemanapun, kalau Tuhan sudah pilih Bapak Ibu tidak akan bisa lari dari panggilan Tuhan. Amin. Mau lari kemana saja nggak bisa. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku menaruh tempat tidurku di langit, sekalipun aku lari kemana, rohmu ada di sana. Tidak bisa. Manusia tidak akan bisa lepas dari pemandangan Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita, memanggil kita, menetapkan kita, maka kita akan tetap dalam jangkauan pemandangan Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu waktu dipanggil Tuhan di posisi di mana, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas hari ini Bapak Ibu sudah berada dalam hadirat Tuhan. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan
Dan yang kedua, saya akan mengatakan bahwa ada panggilan khusus. Panggilan khusus bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, bisa menjadi rasul, bisa menjadi utusan gerejawi, bisa untuk pelayanan khusus, bisa untuk rencana khusus. Kita membaca di dalam ayat ini. Mari silakan Ibu Iko. Yang sudah kita baca tadi ya, ayat ini, bahwa panggilan ini, mungkin yang ayat selanjutnya aja Bu, belum yang ini Bu, nanti aja sebentar, terima kasih. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa panggilan itu ada dua dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk diselamatkan, dan yang kedua kita dipanggil untuk rencana khusus. Untuk rencana khusus, seperti Musa dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Sekalipun pada waktu itu kakak dan mbaknya, maaf saya menggunakan bahasa sehari, kakaknya Harun dan siapa? Maryam merasa tidak terima kalau Musa itu dipanggil khusus, karena pada waktu itu Musa melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ya, dia kecantol sama wanita Hus. Ya maaf, sekalipun itu kulitnya hitam pekat, tetapi Musa jatuh cinta sama wanita itu, yang pada akhirnya sekarang ada, maaf, orang Yahudi yang kulitnya hitam. Jadi Bapak Ibu mungkin, oh itu orang Israel kok kulitnya hitam. Itu hasil, kalau orang bilang sekarang, selingkuhannya Musa dengan wanita Hus ini, yang menghasilkan sekarang orang Yahudi falasa. Orang Yahudi falas itu orang Yahudi tapi hitam. Ya, orang Yahudi hitam. Nah, pada waktu itu Maryam dengan Harun marah. Memangnya lu aja yang dipanggil oleh Tuhan, saya juga. Saya sebagai WL, saya sebagai juru bicara, saya lebih fasih daripada kamu Musa. Tapi Tuhan mengatakan enggak. Yang aku pilih secara khusus adalah Musa. Untuk yang kedua ini kita nggak boleh protes Bapak Ibu ya, karena ini memang itu haknya Tuhan. Ada banyak orang yang dipanggil secara khusus untuk menjadi alat Tuhan. Musa, Daud itu khusus. Di perjanjian baru banyak orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan. Seperti siapa? Seperti Saulus. Orang-orang Yahudi nggak terima, orang-orang Yerusalem nggak terima kalau Saulus itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Pada waktu Saulus bertobat dan kemudian 3 tahun dia belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, 3 tahun setengah. Paulus itu belajar Alkitab 3 tahun setengah, dibimbing oleh guru-guru yang luar biasa. Begitu selesai pendidikannya, dia pergi ke Yerusalem, ditolak. Kenapa? Karena mereka tahu latar belakangnya Saulus, seorang pembunuh, seorang yang jahat. Tetapi Tuhan memanggil khusus dalam kehidupannya Saulus. Tuhan memanggil khusus kehidupannya Saulus. Dan saya senang kalau Bapak Ibu di tempat ini bisa menerima panggilan-panggilan khusus dari Tuhan. Ada yang dipanggil khusus untuk menjadi spesialis WL, spesialis dalam hal finansial, spesialis dalam hal pelayanan khusus. Ya, saya sering cerita dengan Bapak Ibu kalau kita sedang diundang di Maranatha. Yang WL itu saya kuliah di Sati, kemudian saya ikut ibadah dia sudah WL. Sampai hari ini, kemarin ya, ibu-ibu ada di sana, dia masih WL. Mulai tahun 87 sampai hari ini dia masih WL. Dan diberkati oleh Tuhan ketika dia memimpin itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk panggilan khusus ini mari kita respon dengan baik ya. Kayak Cohen, saya nggak bisa main keyboard, Cohen bisa main keyboard. Bang Billy bisa mainkan drum dengan bagus ya, bisa mainkan dengan
bagus. Jergi, saya melihat perkembangannya luar biasa ya, Jergi. Kita bersyukur Tuhan kirimkan anak-anak muda memainkan bass dengan sangat bagus, sekalipun baru berapa bulan Mas ya bergabung di pelayanan, tapi saya melihat bagus sekali. Ada orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan secara khusus dalam pelayanan yang khusus, tidak sama, tetapi Tuhan memanggil secara khusus. Seperti Thomas. Thomas ini kita akan lihat hal yang kedua. Thomas ini punya kepribadian yang unik. Betapa tidak? Unik sekali Thomas ini. Sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita akan melihat satu peristiwa yang menarik sekali ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan murid-murid disuruh menyaksikan mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Ternyata Thomas ini nyeletuk. Mari kita akan lihat celetukannya Thomas itu seperti apa, keunikannya seperti apa di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-14. Mari Ibu. Yohanes 11 ayat yang 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ya, pada waktu itu memang Lazarus sudah benar-benar mati karena sudah 3 hari. Ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, Ya, kita perhatikan pernyataannya Thomas ini menarik sekali, unik sekali ini. Mari. Ya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Iya. Amin. Unik kan ini? Murid-muridnya sama Tuhan diajak ke rumahnya Lazarus. Lazarus sudah mati 3 hari. Waktu mereka mau berangkat, Lazarus ngomong, yuk kita ikut ke sana, ikut mati gitu ya. Ini bahasanya orang Blitar itu orang sing groweget nih gitu ya. Ya. Nek orang Jawa bilang bowencekno gitu ya. Sama Tuhan, yuk kita pergi ke sana untuk melihat mujizat yang aku lakukan di sana. Dia nyontek, yuk kita ikut mati di sana. Apa nggak greget nih saudara ini ya? Ini Thomas ini benar-benar unik sekali ya, unik sekali. Jadi ini, waduh, waktu itu mungkin kalau jadi Tuhan Yesus tak selewante itu, kamu ini kok unik sekali Thomas ini. Ya. Tuhan Yesus mengajak, yuk kita ke sana, ke rumahnya Lazarus yang sudah mati. Saya akan mengadakan mujizat di sana. Nanti kamu akan melihat bagaimana saya akan membangkitkan orang yang sudah mati. Lah kok Thomas, yuk kita ikut ke sana, ikut mati. Apa gak grogetnya saudara orang seperti ini? Model kayak ini Tuhan sangat mengasihi ya. Unik sekali saudara, unik sekali. Tetapi Bapak Ibu, saya mengatakan kita ini dalam keunikan kita akan berfungsi sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Ya, sesuai dengan keunikan kita masing-masing, Tuhan akan memberkati kita dan akan dijadikan sebagai alatnya. Sekalipun seperti Thomas, bowencekno gitu ya. Bowencekno. Selalu apa? Kalau Tuhan Yesus menyatakan sesuatu itu dipleset nih begitu ya. Pernah sudah ketemu orang-orang seperti itu? Ya. Diajak ngomong baik-baik itu dipleset nih gitu ya. Kemudian diarahkan ke yang lainnya gitu ya. Itu Thomas saudara. Itu Thomas. Itu Thomas. Wah, ada pendeta khotbah mengenai perpuluhan. Jeletuknya apa? Pendeta ini sudah kaya, nggak usah bayar perpuluhan lah. Apalagi sekarang di media sosial begitu luar biasanya ya. Nggak usah lah, nggak usah ke gereja. Ngapain ke gereja? Paling di sana nanti ya acaranya gitu aja ya. Duduk, doa, duit gitu ya.
duduk, doa, duit gitu ya, pulang ya. Apalagi nanti ditambah ketemu orang yang nggak menyenangkan, tambah dongkol D4 gitu ya. Duduk, doa, duit, dongkol gitu ya, pulang ya. Ya, Bapak Ibu ini dalam keunikan seperti itu, Thomas menyatakan keunikannya. Tetapi kita akan melihat di sini. Tetapi Tuhan melihat, bagaimana Tuhan melihat, karena Tuhan sudah memilih mereka dengan segala karakter yang berbeda-beda. Mereka adalah orang-orang yang unik. 12 orang ini unik semuanya. Matius pemungut cukai, terus Yudas orang Selot. Ini kalau ketemunya tidak di dalam hadirat Tuhan, itu berantem. Bagaimana tidak? Matius pemungut cukai bekerja untuk orang Romawi, sedangkan Selot ini, Yudas orang Selot ini, orang yang memiliki jiwa patriot yang sangat kental. Dia selalu gerilya untuk melawan orang Romawi. Nah, ini kalau dua orang ini nggak di tangannya Tuhan Yesus, carok saudara ya, carok bener ini, bener loh ya. Tetapi karena mereka di dalam Tuhan, kita dipilih dalam Tuhan, maka mereka bisa dipersatukan dalam Tuhan. Dalam keunikannya itu, mereka bisa bersatu untuk dipakai oleh Tuhan. Andreas itu orang yang sangat perfeksionis, orang yang sangat detail sekali. Terbukti apa? Waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak begitu ya, itu dimulai dari Andreas. Andreas mengatakan, adakah kita makanan di sini? Andreas keliling kepada orang-orang. Dia menemukan ada seorang anak guru yang membawa apa? 2 ikan dan 5 roti. Itu yang mengetahui Andreas. Ketemu dengan Yudas Iskariot yang pegang uang, itu Andreas tahu berapa nominalnya yang dibawa oleh Andreas. Dan akhirnya banyak yang dikorupsi oleh Yudas Iskariot. Andreas tahu itu. Kalau nggak di dalam Tuhan, mereka sudah berantem. Jadi mereka dipanggil oleh Tuhan dalam keunikannya. Dan pagi ini saya mengatakan, kita juga dalam keunikan kita akan dipakai oleh Tuhan. Ya, mereka ini adalah, kalau Cila ini kemarin ngomong pertanyaan apa? Pertanyaan yang konyol ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih lihat, sekarang kita akan melihat Thomas itu logikanya luar biasa. Kita baca ini kisah yang sangat populer. Minta tolong Bu Eko akan membacakan ayat ini. Ini logikanya Thomas itu sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Logikanya sangat tinggi, tidak mudah percaya. Mari Ibu. Yang Yohanes apa yang Mas? Yohanes. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29, demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, kisah ini bagi saya sangat luar biasa. Ketika mereka berada dalam satu ruangan tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di situ. Sesudah Tuhan Yesus bangkit dan hidup
Dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-murid, rupanya Thomas ini belum pernah bertemu dengan Tuhan. Dan murid-muridnya mengatakan, Yesus sudah bangkit, Guru sudah bangkit, Guru hidup, dan sekarang Dia bersama-sama dengan kita. Tetapi hari ini tidak ada bersama dengan kita. Mereka berada dalam satu ruangan, tetapi Thomas mengatakan, bujuk itu, ngapusi itu. Masa Tuhan Yesus hidup lagi? Masa Tuhan Yesus bangkit? Nggak mungkin orang yang udah mati akan bangkit lagi, nggak mungkin. Karena waktu Tuhan Yesus mati itu darahnya habis, lambungnya ditikam, dan itu airnya habis. Nggak mungkin, menurut logikanya Thomas hidup lagi, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Darahnya aja sudah habis dari tubuhnya Tuhan Yesus, sekitar 2,5 liter sampai 3 liter habis di atas kayu salib. Maaf, orang yang disalib itu menurut tradisi nggak langsung mati. Menurut tradisi, orang yang disalib itu matinya 2 sampai 3 hari. Karena menunggu apa? Darahnya habis. Biasanya habisnya itu sampai 2 sampai 3 hari. Jadi itu sangat menderita. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu karena disalibkan menjelang hari apa? Paskah, makanya lambungnya sama prajurit itu ditusuk supaya apa? Airnya keluar dan cepat meninggal. Kalau dibiarkan disalib begitu saja 2 sampai 3 hari. Betapa menderitanya orang yang disalib itu. Makanya Thomas bilang, gak mungkin Yesus itu hidup kembali, gak mungkin. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus langsung ada di tengah-tengah mereka, dan yang dipanggil pertama kali sudah mengatakan, Shalom, damai sejahtera bagi engkau. Tuhan mengatakan, Thomas, kemari. Lihat ini tanganku yang berlubang paku dan lambungku yang pernah ditikam. Pada waktu itu logikanya Thomas langsung dipatahkan. Thomas langsung mengatakan, Guru, sekarang aku percaya. Ya, memang ada tipe orang-orang yang seperti ini. Ya, ada. Kalau mendengar firman selalu nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Itu kan dulu. Kalau menurut logika, itu nggak benar itu. 5 roti dan 2 ikan, masa cukup untuk 5.000 orang? Nggak mungkin. Tetapi oleh karena Tuhan yang melakukan, sisa berapa? 12 bakul. Ini nggak bisa nalar logika manusia, nggak sampai di sana, nggak sampai, saudara. Ada orang yang nggak percaya sama Tuhan, dan suatu saat dia berdiri di pinggir pantai, dan dia sementara dia berdiri, dia melihat betapa luasnya lautan itu, dan dia mulai membayangkan gimana ya caranya Tuhan untuk menciptakan itu, dan bagaimana ya supaya air ini tidak bisa melampaui. Dia berdiri dan itu persis batas akhirnya kalau air itu datang, ombak datang, dan persis di bawah kakinya. Dia terheran, bagaimana ya caranya Tuhan untuk mengatur sampai air ini tidak bisa melampaui batas ini. Bapak Ibu tahu, itu di dalam Amsal juga dituliskan di sana. Tuhan menggariskan bibir pantai itu. Tuhan menggariskan itu. Jadi air tidak bisa melanggar itu kecuali tanpa pengetahuan Tuhan. Seperti tsunami, ya, seperti tsunami, dan tetapi itu sudah digariskan oleh Tuhan, tidak akan bisa melampaui itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, logika manusia tidak bisa menjangkau itu, karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu hanya apa? Debu. Kita kecil sekali di mata Tuhan. Kita kecil sekali di mata Tuhan.
Jadi manusia itu hanya debu saja. Dekat Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Sangat kecil. Logika kita tidak bisa menjangkau keberadaan Tuhan yang kekal itu. Dia adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang menciptakan segala sesuatu hanya dengan apa? Berfirman. Kecuali manusia. Manusia dibentuk khusus oleh Tuhan. Saya waktu kecil suka main tanah liat atau lempung, ya. Sepantaran saya pasti pernah buat itu ya. Pakai lempung, pakai tanah, membuat membuat macam-macam gitu ya. Itu dari tanah kemudian dibentuk gitu. Kalau pas musim hujan, manusia tidak dikatakan Tuhan berfirman jadilah manusia, tidak, tetapi dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri secara khusus. Kemudian sesudah jadi, dihembuslah, Tuhan mengembuskan rohnya kepada manusia, sehingga manusia itu sangat istimewa. Tetapi manusia itu debu saja. Debu saja. Kalau ada manusia ingin menentang Tuhan, ingin melawan Tuhan, seringkali saya katakan ada seorang raja yang sangat perkasa, sangat pandai, Raja Babel. Pintar sekali. Pintar sekali. Kekuasaannya begitu luar biasa, bisa menguasai dunia dan bisa menata dan membuat aturan yang sangat detail. Dan sampai aturan yang dibuat itu dia sendiri tidak bisa melanggar. Nebukadnezar itu pemimpin yang sangat pandai. Dan suatu saat dia ingin menentang Tuhan. Sama Tuhan, logikanya dinaikkan sedikit, gitu ya. Dia nggak ingat apa-apa. Dia jalannya merangkak. Rambutnya dibiarkan memanjang seperti singa. Dia makan rumput. Orang yang menentang Tuhan, Tuhan naikkan sedikit saja logikanya. Akhirnya dinaikkan satu strip gitu, makan rumput, saudara. Seperti Nebukadnezar. Jadi nggak ada manusia yang bisa menentang Tuhan dengan logikanya. Karena Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Thomas hidup dipimpin dengan logikanya. Sekalipun sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi logikanya masih sangat dominan. Tetapi kita melihat sekarang, kita melihat ada satu pertanyaan bagi saya. Pertanyaan yang menarik bagi saya adalah, bagaimana caranya Allah untuk apa? Merubah pikiran manusia. Saya merenung cukup lama. Bagaimana caranya Allah itu merubah manusia, pikiran manusia? Kita dalam keunikan kita, dalam kemampuan logika yang luar biasa. Bagaimana caranya Tuhan untuk merubah supaya kita benar-benar serupa dengan Tuhan? Satu pertanyaan yang saya renungkan cukup lama, saudara. Bagaimana Allah merubah pikiran manusia yang unik, yang lebih dominan di logikanya, IQ-nya yang tinggi, tidak mudah percaya, mudah khawatir, selalu berpikiran yang negatif, jangan-jangan begitu, dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana ya caranya Allah merubah pikiran-pikiran yang seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa dengan kasih yang begitu luar biasa itu, kasih Allah yang begitu dahsyat itu, yang pada akhirnya dengan kasih yang begitu hebat itu bisa merubah manusia, bahkan sampai dirubah menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru
berbeda dengan nelungsungi. Ya, Bapak Ibu tahu kalau ular itu nelungsungi ya. Apalagi yang nelungsungi? Manusia nggak ada ya. Ya, bisa pakai apa? Yang dijual Pak David apa namanya? Skincare. Bisa. Contohnya siapa dulu yang pertama mengawali, yang paling populer? Penyanyi yang energik sekali, Michael Jackson. Ya, tapi pada akhirnya juga karena dia tidak setuju dengan warna kulitnya, dia protes kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita betul-betul menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan kita ditanam di dalam diri kita ini karakternya Tuhan. Di dalam kitab itu, benih ilahi itu ditanam di dalam diri kita. Sehingga mulai dari pikiran kita, hati kita, perasaan kita, jiwa kita, roh kita dirubahkan menjadi ciptaan yang baru, benar-benar baru, dan itu diisi oleh kasih Allah. Itu dalam karya Tuhan yang dalam lingkup itu kasih Allah kepada dunia ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka kita mengalami perubahan hidup. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Sekalipun kita pribadi yang konyol gitu, unik, suka menentang Tuhan, logikanya begitu luar biasa, tidak mudah percaya. Mungkin pikiran kita sering pikiran-pikiran yang negatif, tetapi di dalam Yesus Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Betul-betul menjadi ciptaan yang baru. Seperti Thomas. Bapak Ibu, menurut tradisi pada akhirnya Thomas itu menjadi pemberita Injil sampai di India, dan dia mati terbunuh di India. Karena cintanya kepada Tuhan, dia dirubah oleh Tuhan menjadi pribadi yang sangat luar biasa, pemberani. Dia pergi ke India dan dia mati di sana. Markus pergi ke Mesir dan mendirikan gereja Koptik. Jadi di Mesir itu bukan gerejanya namanya Koptik. Jadi cara baptisnya berbeda dengan kita. Koptik. Tanda baptisnya di sini. Ada satu tato di sini. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang Mesir, ada tanda tato di sini, tanda salib, berarti dia sudah dibaptis secara Koptik. Thomas pergi ke India karena cintanya kepada Tuhan. Dia sudah menaklukkan logikanya, dia sudah menaklukkan kekonyolannya, dan dia menjadi pemberita Injil, dipakai Tuhan sampai ke India. Cukup jauh dari Yerusalem sampai ke India, itu sangat jauh, melewati beberapa negara, dan dia terus memberitakan Injil sampai di sana. Karena dia mengalami perubahan hidup, seperti yang ditanyakan oleh Bu Elok tadi. Sejauh mana kita mengalami perubahan hidup ini? Mari pada saat ini kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan untuk kita dirubahkan oleh Tuhan. Thomas saja yang seperti itu, model orang seperti itu, Tuhan bisa sanggup merubahkan. Apalagi kita semuanya, orang-orang yang luar biasa ini. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan dirubahkan oleh Tuhan. Amin. Kita akan dirubahkan. Pada akhirnya sesuai dengan keberadaan kita, keunikan kita nanti, Bapak Ibu, kita sebenarnya akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Tidak sama Mas Yohan dengan Pak David, nggak sama. Tetapi akan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Mas Esvan
dengan Pak Wahyu tidak sama. Saya dengan Mas Yosua tidak sama. Tetapi kita masing-masing dalam keunikan kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Suatu saat saya mengikuti acara seminar di mana? Sampingnya RST itu. Baliwiata ya Bu ya. Sesudah seminar itu kami diberi uang saku oleh seseorang dari Singapura. Uang sakunya bagi saya itu sangat besar pada waktu itu, sangat besar. Kami nggak banyak pada waktu itu, sekitar 25 orang. Sesudah sharing begitu selesai dan waktunya pulang, saya kok nggak pulang gitu ya. Saya ngobrol dengan ini dan dia pada waktu itu melihat penjual mangga podang itu kan warnanya menarik gitu ya, dan dia tanya, berapa harga mangga itu? Pada waktu itu harganya 1.400 rupiah. Tetapi dia menghentikan perkataannya. Sesudah dia membagikan uang ke kami dan membayar biaya seminar, penginapan dan sebagainya, dia bilang, tapi sayang, saya tidak ada uang. Itu membuat saya sangat kaget gitu, sangat terkejut bagi saya, dan itu membuat saya terinspirasi gitu ya. Ternyata untuk menjadi berkat bagi orang lain itu tidak harus kaya, yang penting mau. Akhirnya saya cerita dengan istri, kita akan menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Bagaimana caranya? Itu caranya Tuhan, yang penting kita mau. Yang penting kita mau. Dan waktu itu saya bilang sama orang Singapura ini, luar biasa. Anda luar biasa. Anda luar biasa. Cukup menginspirasi bagi pelayanan saya. Cukup. Dan sesudah cerita-cerita dengan tim, dia ternyata di Singapura itu tinggal di flat. Tetapi itu tiap bulan datang ke Indonesia untuk memberkati hamba-hamba Tuhan dengan jumlah yang sangat besar. Satu bulan bisa 2-3 kali datang ke Indonesia untuk memberkati. Dia tinggal di flat. Bahkan untuk beli mangga 1 kilo saja, dia katakan, saya nggak punya uang. Tetapi untuk memberkati gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, dia sediakan dana yang sangat besar. Dalam keunikan kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Dalam keunikan kita masing-masing, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melayani jiwa-jiwa. Seperti Thomas yang sebenarnya tidak mungkin, yang pada akhirnya Tuhan bawa sampai ke India untuk memberitakan Injil di sana dan sampai mati terbunuh di sana. Luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengerjakan pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan tahu siapa kita ini. Dan kita juga harus menyadari bahwa diri kita ini adalah debu. Jangan sampai kita menyombongkan diri. Jangan sampai kita menyombongkan diri, karena kita adalah debu. Baik, saya mengundang para pemain musik untuk berada di depan. Haleluya, haleluya. 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 Hari ini Bapak Ibu, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bukan satu kebiasaan. Saya ingin menjelaskan perjamuan kudus itu adalah kita secara sadar kita menghormati karya Tuhan dan kita menggabungkan diri menjadi tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, bukankah kita mengambil perjamuan kudus ini, kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Waktu kita masuk dalam perjamuan ini, kita sedang masuk menggabungkan diri
menjadi tubuh Kristus, dan kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Oleh sebab itu, setiap kita yang sudah percaya kepada karya penebusan Tuhan, silakan ambil, karena kita akan masuk dalam persekutuan bersama dengan Allah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku telah kenakan oleh curahan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Haleluya. darahmu Amin. Yesus, sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, Amin Yesus. Haleluya. darahmu Yesus, Haleluya. ubahkan aku, ku dijadikan baru. Kalau Tuhan bisa merubah kehidupannya Thomas, pribadi yang unik, pribadi yang tidak mudah percaya, pribadi yang selalu mengandalkan logikanya, Tuhan bisa merubahkan. Apalagi kita, ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, ketika kita menerima Yesus, maka kita akan dirubahkan. Kita akan menjadi ciptaan yang baru. Kita akan menjadi ciptaan yang baru, yang dulu mungkin sering hidup dikendalikan oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sekarang ada Yesus yang sudah menjadi jaminan atas hidup kita. Haleluya. Saya undang untuk para pelayan yang akan melayani perjamuan kudus ini berada di depan, dan kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Darahmu Yesus, Amin. sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, Bagi Bapak Ibu yang mau mengambil perjamuan kudus, darahmu Yesus, pujilah dirimu sendiri ubahkan supaya engkau dilayakkan oleh Tuhan dan engkau percaya kepada karya penebusan Tuhan. Berdoalah lebih dahulu supaya engkau akan dengan rela masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan gereja Tuhan. darahmu Yesus, bebaskanku, Amin, amin, darahmu Yesus, amin Yesus. Haleluya. Aku, ku dijadikan baru. Bapak, saat ini kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami, menetapkan kami untuk menjadi keluarga-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Dan pada saat itu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau masuk dalam persekutuan bersama dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Tuhan akan tolong kami untuk kami percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, pengorbanan yang begitu luar biasa. Engkau memberkati unsur-unsur perjamuan kudus ini.
sehingga akan menjadi kekuatan bagi kami semuanya, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, membangkitkan iman yang saat ini mulai goyah, dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak, Engkau berkati unsur-unsur perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskan, darahmu Yesus lupakan daku, ku dijadikan baru. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskan, darahmu Yesus lupakan daku, ku dijadikan baru. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku, Sekalipun dosa kita semerah kirmisi, sekalipun dosa kita semerah kesumba, kalau kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mau mengabadikan firman Tuhan yang tertera di hosti, silakan. Mau difoto dulu, boleh. Amin. Haleluya. Saya ingin pastikan bahwa semuanya sudah menerima. Semuanya sudah. Ada yang di luar? Sudah semuanya. Mohon di Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita menghargai karya Tuhan. Kita mengangkat hosti di tangan kanan kita. Kita menghargai karya Tuhan begitu luar biasa. Dan seperti firman Tuhan. Dan seperti firman Tuhan mengatakan, ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, kita sedang masuk di dalam persekutuan bersama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Oleh sebab itu pada saat ini, satu pertanyaan, bukankah ketika kita mengambil semuanya ini, kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus? Haleluya, haleluya. Saya ingin bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah bagi kita semuanya, yang menebus kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Dan pada saat ini kita bersyukur melalui darah Yesus kita dilayakkan oleh Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh
darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Naikkan doa syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menghargai hidup kami Tuhan. Engkau memanggil kami, menetapkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidup. Bersama-sama kita persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidup. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan yang dapat ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan
persembahkan kepadamu. Engkau sudah memanggil kami, menyelamatkan kami, menebus kami. Dan hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan Tuhan. Pakailah kami, pakailah anak-anak-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Kami bersyukur karena hidup kami sudah tidak sama lagi saat Engkau sudah berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus, dan kami percaya kami pulang dari tempat ini membawa sukacita yang luar biasa yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat duduk kembali.